Shalom, Shalom. berjumpa kembali bersama kami The Same Ministry. Kami adalah para awam yang senang mempelajari kitab melalui pelajaran filsafat. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita dengan judul besarnya Pelajaran Iman dari Yosua. Dan kita tiba di pelajaran ketiga dengan judul Peringatan Kasih Karunia. Dan para panelis sudah hadir di sini untuk kita memperbincangannya bersama-sama. Dan kita akan mulai dan saya akan pimpin dalam doa. Bahwa kami yang bertinggi dalam dunia surga, kami minta syukur dan berdoa kepadamu, karena kamu boleh buat berkumpul kembali untuk membicarakan firman. Biarlah apa yang kami bicarakan boleh berkenan di hadapannya. Roh Kudus memenuhi hati kami sehingga kami bincangkan boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, terpuji namamu, kita mengampuni Yesus kami berdoa. Amin. Dan pada pelajaran minggu ini, sebelum kita mempelajari lebih dalam lagi, kami minta Pak Tobing untuk menjelaskan apa saja yang akan kita pelajari. Nah, Baik, pemirsa The Safe Ministry, kita memasuki judul yaitu peringatan kasih karunia. Kita coba sama-sama mencermati di ayat hafalan Joshua 4 ayat 23 sampai 24. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Yordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut Teberau yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita menyeberang supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Jadi nanti kita akan melihat latar belakang ayat ini yaitu dari peristiwa apa? Bagaimana Joshua memimpin bangsa Israel untuk menyeberang Sungai Yordan. Jadi ini seolah-olah peristiwa pengulangan walaupun tempatnya beda. Kalau sebelumnya Musa memimpin di Laut Teberau yang menyeberang dari Mesir, lalu kalau ini menyeberangi Sungai Yordan. Dan sesuai dengan judul ya ada kata kunci ya di ayat 24 bagian akhir itu supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan ya dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Jadi nanti kita akan melihat betapa pentingnya kita apa untuk mengingat ya hal-hal yang baik yang Tuhan sudah lakukan, hal-hal yang kuat kuasa yang Tuhan sudah lakukan kepada kita. Termasuk juga nanti penerapannya adalah bagaimana kita juga penting mengingat hal-hal yang baik yang orang lain sudah buat kepada kita. Hal-hal yang tidak baik orang lain buat nggak perlu kita ingat-ingat. Ya, jadi kita nanti dalam satu minggu ini ya kita akan dituntun, dibimbing bagaimana kita perlu mengingat apa, mengingat hal-hal yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Kalau kita misalnya katakan mungkin sebagai manusia kita lupa ya kita melupakan hal yang perlu kita lakukan ke depan ini ya itu bisa saja normal-normal saja ya. Kita juga mungkin lupa ketika ada orang telepon kita, kita nggak sempat jawab, kita lihat ada di daftar miss call gitu, lalu kita lupa balas telepon balik atau ada kalau kita yang kerja di kantoran misalnya lupa balas email, lupa melakukan tugas sehari-hari di rumah, lupa mengucapkan selamat ulang tahun dan lain-lain. Mungkin banyak hal yang bisa kita lupakan, tapi jangan sampai kita apa? Lupa akan kebutuhan rohani kita. Ya, kebutuhan rohani kita yaitu apa? Pentingnya kasih karunia Tuhan kepada kita. Pentingnya Yesus di dalam hidup kita karena kita akan mengalami apa ya dampak yang serius ya konsekuensinya luar biasa kalau kita sampai lupa bahwa kita ini butuh hal-hal rohani ya butuh hal-hal yang membangun hubungan spiritual kita kepada Tuhan. Nah, nanti kisah dari bagaimana Joshua memimpin orang Israel menyeberangi Sungai Yordan ada beberapa poin penting nanti yang perlu kita ingat ya sehingga nanti kita tiba kepada judul ini yaitu apa pentingnya kita memperingati apa kasih karunia yaitu apa kebaikan Tuhan kita
kepada kita. Demikian sebagai pengantar Pak Simon dan pemirsa di Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan ke topik pertama kita di hari Minggu dengan judul menyeberangi Sungai Yordan. Dan kita minta Pak Tobing untuk menjelaskan tentang hal ini. Baik, mari kita sama-sama baca ya di Joshua 3 ayat 1 sampai 5. Joshua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke Sungai Yordan, maka bermalamlah di sana sebelum menyeberang. Ya, setelah lewat 3 hari, ini mereka nginep 3 hari ya. Para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Alamu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Ayat 5. Berkatalah Joshua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jadi ini pelajaran yang sangat bagus. Kita coba cermati ya. Kita coba cermati pertanyaan di pelajaran hari ini. Mengapa Allah meminta bangsa Israel untuk mempersiapkan secara khusus ya. Ini untuk secara khusus mempersiapkan diri untuk apa yang akan terjadi. Kita coba lihat tadi kembali kita ulas ayat 1 sampai 5. Jadi Joshua mau berangkat nih mau nyebrang Sungai Yordan. Ya 3 hari mereka nginap dulu di sana sebelum menyeberang. Ya kita tahu ini 3 hari bermalam ya. Ini kan angka-angka yang memang angka yang boleh dikatakan yang sering dipakai di dalam Alkitab ya. Bagaimana Yesus 3 hari di perut bumi 3 hari ya. Lalu bagaimana kisah-kisah yang lain ya di masalah 3 hari ini. Lalu dikatakan begini ayat 3. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Alamu. Kenapa mereka harus bawa-bawa ya tabut perjanjian? Kan bikin repot itu gitu ya. Kenapa harus bawa? Ingat, tabut perjanjian itu ya menandakan apa? Kehadiran Allah ya, kehadiran Allah. Jadi artinya tidak ada yang bisa mereka buat seandainya tanpa kehadiran Allah. Ya, ini bahasa makna-makna yang kita harus pahami. Jadi tidak ada yang mereka buat. Nah, sama seperti kita. Ya, sama seperti kita. Apapun yang kita rencanakan, apapun yang kita istilahnya apa ya, kita impi-impikan, kita bangun segala macam, ya kita susun segala macam perencanaan hidup tanpa kehadiran Allah tidak akan apa? Berhasil. Lalu ayat 5 ada satu lagi syarat yang Tuhan berikan ya. Namun sebelum ke situ ya dikatakan tapi kamu harus jaga jarak nih, kira-kira 2000 hasta. 2000 hasta, satu hasta 45 cm, berarti kira-kira 900 meter jaraknya. Ya, enggak, jangan mendekat-dekat ke tabut perjanjian itu, hanya imam yang bisa ya mengangkat itu. Lalu sekaligus itu digunakan sebagai apa? Sebagai petunjuk jalan, supaya jangan ketinggalan mereka, supaya jangan tercecer. Ya, jadi tadi ingat kehadiran Allah itu kita maknai sebagai apa? Sekaligus sebagai penunjuk jalan bagi kita. Lalu ayat 5 ya, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Pemirsa The Safe Ministry, ingat ketika mereka hendak mengerjakan hal-hal yang pekerjaan-pekerjaan ajaib dalam artian apa? Ya, kenapa disebut melakukan perbuatan yang ajaib? Karena hal yang mereka lakukan itu bukanlah sesuatu yang apa namanya ya, yang di dalam kuasa mereka.
itu benar-benar di dalam kuasa apa? Kuasa Allah. Maka hal-hal yang di luar, ya di luar kemampuan kita itu, Tuhan minta kuduskan dirimu, jangan main-main. Artinya, ya di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan keajaiban, pekerjaan-pekerjaan kebajikan, pekerjaan-pekerjaan yang kudus, kita perlu terutama menguduskan diri. Nah, ini perlu juga ini kita gunakan aplikasinya juga di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan ajaib ya di dalam penginjilan Pak Simon. Penginjilan itu kan semua pekerjaan ajaib. Jangan kita pikir itu pekerjaan biasa-biasa, lalu kita pikir kalau kita mengajar, lalu karena ajaran kita, lalu orang itu bertobat. Oh bukan, itu pekerjaan Tuhan. Ya, itu kuasa roh Tuhan. Maka siapapun kita yang melibatkan diri di dalam pekerjaan Injil, ya, di dalam pekerjaan-pekerjaan kudus termasuk di gereja, ya, termasuk di gereja. Kita harus menguduskan diri. Menguduskan diri itu bukan harus dalam artian kita sudah tidak berdosa lagi, bukan. Tapi kita tahu bahwa kita harus mengasingkan diri kita, mengasingkan pikiran kita. Maka bagi kita semua pemirsa The Save Ministry, ketika kita menerima pekerjaan-pekerjaan di gereja juga, ya, menjadi pegawai jemaat atau pelayan jemaat, kita asingkan dulu diri kita. Nah, jangan-jangan juga dibalik. Kadangkala sering juga terjadi begini, ah kita pilih dia supaya dia nanti bertobat. Ini juga jangan jangan sembarangan ya. Ya, sama kayak memilih ketua kelas waktu di sekolah di zaman dulu. Yang nakal dulu kita pilih. Ya, yang nakal kita pilih supaya dia bertobat, bukan seperti itu. Ya, di dalam pekerjaan-pekerjaan kudus, kita pastikan kita harus mengasingkan diri dulu. Pilihlah orang-orang yang memang mengasingkan diri dulu, baru diberikan pekerjaan-pekerjaan kudus. Jangan diberikan pekerjaan kudus supaya orang itu mengasingkan diri. Oh, jangan. Ya, ini kita perhatikan ini. Berkatalah Joshua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Jelas kita lihat, besok artinya apa? Sebelum pekerjaan itu kita pegang, kita mengasingkan diri dulu. Orang-orang Israel, Tuhan minta, kamu mengasingkan diri dulu. Ya, kuduskan dirimu dulu. Menguduskan diri dengan berbagai macam cara. Ya, di di ritualnya ritualnya orang Israel, mereka sudah punya cara. Mereka berkorban, mereka berpuasa. Ya, mereka benar-benar mengasingkan pikiran mereka. Maka apa? Maka mereka barulah boleh apa melakukan pekerjaan-pekerjaan keajaiban. Ini yang perlu disampaikan kepada kita ya di dalam persiapan menyeberangi sungai Jordan di dalam pelajaran kita kali ini. Demikian, Pak Simon. Baik, terima kasih Pak Tobi untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pelajaran kita ke topik selanjutnya di hari Senin dengan judul Allah, keajaiban yang hidup. Kami minta Pak Fajar untuk menjelaskan tentang hal itu. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Kembali meneruskan apa yang dijelaskan oleh panelis saudara Elvin ya. Bahwa bangsa Israel ini mesti mempersiapkan dirinya, menguduskan diri sebelum besok itu Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Pertanyaannya adalah apa perbuatan ajaib yang dilakukan oleh Tuhan terhadap bangsa Israel ini? Kalau kita merujuk kepada generasi yang pertama, mereka sendiri sudah mengalami penyeberangan di Laut Merah. Nah, sekarang generasi yang kedua, ketika itu mereka yang generasi yang kedua ini masih kecil-kecil ya. Sehingga Yosua tidak heran mengatakan bahwa Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kita. Tetapi sekarang mereka sudah cukup umur ya. Tuhan melakukan perbuatan ajaib di depan kamu, di depan kamu. Nah, kalau kita lihat di dalam Joshua pasal 3 ayat 5, di situ memang ada kata-kata mukjizat, keajaiban. Itu dalam kata Ibrani sebetulnya namanya nipalot ya, atau mukjizat keajaiban yang biasanya merujuk kepada satu tindakan-tindakan Tuhan yang sangat dahsyat, adikodrati. Jadi ada seperti sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan di luar nalar ya. Sesuatu yang dilakukan oleh Tuhan di luar nalar. Dan memang inilah yang menjadi satu
Satu harapan tentunya ya bagi bangsa Israel sendiri. Kalau bagi bangsa-bangsa lain, ilah-ilah mereka tidak bisa melakukan apapun, melakukan perbuatan-perbuatan ajaib apapun. Tapi yang ditunjukkan di sini bahwa Tuhan itu adalah Allah dari bangsa Israel sendiri itu mampu ya, mampu melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, mukjizat-mukjizat yang ajaib. Ini yang perlu kita cermati di sini ya, bahwa Dia Allah adalah pencipta itu tidak dibatasi dan tidak diatur oleh keinginan kehendak dari manusia itu sendiri ciptaannya. Tetapi dia memiliki satu kuasa yang sangat besar sekali yang yang mana manusia itu tidak bisa ya mempengaruhi ya apapun yang dilakukan oleh Tuhan ya dia melakukan seperti apa gitu ya ya sesuai dengan kehendak dia dan perbuatan-perbuatan itu yang kita lihat itu menjadi satu mukjizat yang luar biasa itu membawa satu keuntungan bagi umatnya. Nah, kita lihat di sini apa sih makna ya makna yang tersirat bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang ajaib, yang hidup. Kalau kita lihat bahwa Tuhan dari bangsa Israel itu adalah Tuhan yang luar biasa, tentunya ini menjadi satu pegangan buat kita. Kita tahu bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang penuh kasih, yang memberikan rahmat dan kasih karunia-Nya kepada kita. Nah, berkaitan dengan peringatan akan kasih karunia seperti apa yang diberikan oleh Tuhan? Bahwa Tuhan memberikan satu jaminan bahwa ada satu keselamatan jika kita percaya kepada Tuhan. Oleh karena apa? Tuhan bisa memberikan mukjizat dan keajaiban di dalam kehidupan kita. Jadi makna yang besar bagi kita bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah Tuhan yang luar biasa, yang patut kita andalkan di dalam kehidupan kita. Bila mana kita mungkin merasa kecil hati, jangan sampai lupa kita akan sosok kasih karunia yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Pengalaman-pengalaman masa lalu, rohani kita tentunya akan menggugah iman kepercayaan kita supaya kita akan selalu mengandalkan keajaiban Tuhan. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kita ke hari Selasa dengan judul yang cukup menarik, dengan judul Ingat. Apa yang dimaksud tentang hal ini? Kita dengarkan penjelasan dari Pak Robin. Silakan. Baik, jadi akhirnya bangsa Israel berhasil apa? Menyeberangi Sungai Yordan, ya. Lalu yang paling penting sebenarnya ya di sini disampaikan bahwa kalau kita perhatikan di di ayat 11 ketika seluruh bangsa itu selesai menyeberang, maka menyeberanglah tabut Tuhan itu serta para imam di depan mata bangsa itu. Jadi persis di sini ya bahwa mereka berhasil menyeberangi Sungai Yordan. Lalu ayat 15, berfirmanlah Tuhan kepada Joshua, perintahkanlah para imam pengangkat tabut hukum Allah itu supaya naik dari Yordan. Nah, hubungannya hubungannya dengan judul kita ini, ya, Allah menyuruh mereka untuk apa? Untuk masing-masing orang, ya, masing-masing utusan dari tiap suku itu untuk membawa batu, ya, mengambil batu dari sungai itu. Lalu di ayat 20 dikatakan ke-12 batu yang diambil dari sungai Jordan itu ditegakkan oleh Joshua di Gilgal. Tentu batunya ini enggak batu kecil-kecil ya. Kalau dikatakan ditegakkan dan ini kan menjadi kayak monumen ya, kayak monumen. Jadi kalau batu untuk monumen itu pasti batu yang besar-besar dibuat. Dan berkatalah ia kepada orang Israel demikian, apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya, apakah arti batu-batu ini? Maka haruslah kamu beritahukan kepada anak-anakmu begini. Israel telah menyeberangi sungai Jordan ini di tanah yang kering. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Jordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan laut terberau
yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang. Supaya semua, inilah ayat inti kita ya, supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Allah penting memerintahkan ini kepada Joshua agar Joshua juga menginstruksikan ke orang Israel. Kenapa? Kita tahu sejarah mereka sebelumnya, ya ratusan tahun, 430 tahun, ya mereka di Mesir, lalu sekarang adalah generasi-generasi penerus. Sehingga Allah perlu mengingatkan, dibuatkan batu peringatan, ya dibuatkan batu peringatan agar generasi penerus orang Israel yang dibawa, yang muda-muda ini yang dibawa oleh Joshua menyeberangi sungai Yordan ini, mereka ingat selalu bagaimana apa? Bagaimana kuat tangan Tuhan di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan keajaiban, terutama apa? Ketika peristiwa besar menyeberangi Laut Teberau dan juga peristiwa menyeberangi apa? Menyeberangi Sungai Jordan. Itu satu ya. Jadi pentingnya mereka, Allah mau supaya mereka mereka selalu ingat siapa Tuhannya. Lalu pelajaran yang kedua, ya pelajaran yang kedua, pentingnya bagi kita apa? Ya, kita nih ditanyakan dikatakan dia 21. Apabila di kemudian hari anak-anakmu bertanya kepada ayahnya. Pelajaran kedua bagi kita. Ya, pelajaran kedua. Seandainya satu waktu, ya, atau katakanlah kalau kita tanya kepada anak-anak kita, apa yang kamu ingat dari orang tuamu? Ya, apa yang kamu ingat dari orang tuamu? Ini penting. Ya, apa yang kita tinggalkan? Ya, dalam bahasa Inggris dikatakan legacy. Ya, apa yang kita tinggalkan kepada penerus-penerus kita? Ini penting sekali. Jangan sampai orang, ya katakan satu waktu, ya ketika kita sudah tidak ada, apa yang diingat orang dari kita? Hal-hal yang jahat, hal-hal yang licik, hal-hal yang tidak baik. Jangan sampai itu yang diingat orang dari kita. Ya, ini paling penting ini. Ya, jadi artinya kita, ya kita memastikan bahwa apa yang akan kita wariskan kepada penerus kita. Itu pelajaran kedua. Pelajaran ketiga adalah ya, pelajaran ketiga adalah bahwa pentingnya mengingat hal-hal yang baik yang dilakukan oleh Tuhan dan orang lain. Tidak banyak ya, tidak banyak di antara kita yang kita sering lupa berterima kasih. Ya, sering lupa berterima kasih. Ada satu peristiwa ketika Yesus di dunia, dia menyembuhkan 10 orang yang kena kusta. Hanya satu balik. Ya, tidak ada yang 9 tidak ingat. Ya, hanya satu balik. Ya, pemirsa The Save Ministry, mari ya kita selalu mengingat orang-orang yang telah berjasa bagi kita. Orang-orang yang sudah baik bagi kita. Sekecil apapun perbuatan baik mereka, mereka adalah orang-orang yang berjasa bagi kita. Ini penting bagi kita untuk mengingat. Jangan lupakan kebaikan orang lain. Ya, jangan lupakan kebaikan orang lain. Ini setidaknya 3 pelajaran yang bisa kita perlu ingat dari kisah bagaimana orang Israel menyeberang Sungai Jordan. Tentu kita bisa saja mengelaborate, mengeksplor lagi apa hal-hal lain yang perlu kita ingat. Ya, tapi satu, ya pentingnya mengingat kuat kuasa Tuhan. Lalu kedua, apa yang kita wariskan yang diingat orang lain dari kita. Lalu yang ketiga, pentingnya kita apa? Mengucapkan terima kasih, ya bersyukur, mengingat kebaikan orang lain kepada kita. Itu yang menjadi pelajaran penerapan bagi kita di dalam pelajaran hari ini, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Tobing untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan perjalanan kita ke hari Rabu dengan judul yang menarik juga, kelupaan. Dan kita dengar penjelasan dari Pak Fajar tentang hal ini. Silakan. Ya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry, ya. Kelupaan itu seakan-akan tidak sengaja untuk lupa, tapi sebetulnya ini diingatkan kembali supaya jangan sampai lupa. Ya, diingatkan kembali jangan sampai lupa. Apa yang menjadi hal-hal penting yang barangkali mungkin terlewat atau terlupakan ya, terlupakan. Tetapi pelajaran dari Joshua ini mencoba untuk mengingatkan kembali ya.
khususnya bagi bangsa Israel, bahkan bagi kita yang hidup pada zaman ini. Jadi peristiwa akan penyeberangan Laut Merah yang dialami baik oleh generasi yang pertama yang mereka tidak bisa menyeberangi Sungai Yordan oleh karena mereka mungkin sudah meninggal, tetapi bagi generasi yang kedua, yang mana dulu waktu mereka menyeberang, mungkin usianya masih masih anak-anak ya, remaja sampai usia ke-20. Sekarang setelah mereka melewati 40 tahun, berarti kurang lebih usianya 50 sampai 60 tahun. Dan keajaiban yang Tuhan berikan itu disaksikan sendiri, mereka sudah mengalami ketika mereka melewati Laut Merah dan sekarang mereka melewati Sungai Jordan, ini meneguhkan iman mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan ya. Dan ini jangan sampai terlupakan kembali, menjadi satu peringatan ya, menjadi satu peringatan. Dan ini peristiwa ini diwariskan turun temurun ya. Tadi panel saudara Alvin juga sudah menyampaikan hal-hal yang penting juga itu perlu diingat untuk generasi berikutnya adalah apa yang pernah dilakukan oleh Tuhan terhadap bangsa Israel itu sendiri. Nah, ada satu ayat yang menarik di sini di dalam Yosua 4 ayat 23 ya. Ini tujuannya ya. Sebab Tuhan Allahmu telah mengeringkan di depan kamu air sungai Jordan sampai kamu dapat menyeberang seperti yang telah dilakukan Tuhan Allahmu dengan Laut Merah yang telah dikeringkannya di depan kita sampai kita dapat menyeberang. Supaya apa? Supaya semua bangsa di bumi tahu bahwa kuat tangan Tuhan dan supaya mereka selalu takut kepada Tuhan Allahmu. Jadi Tuhan Allah bangsa Israel. Jadi kalau kita lihat di sini ya, mengapa hal itu penting bagi kita ya? Mengapa perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu itu yang sangat dahsyat itu sangat penting bagi kita. Artinya bahwa kita akan selalu diingatkan, disegarkan kembali ya, disegarkan kembali bahwa Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang biasa ya, yang tidak memiliki kekuatan apapun, tapi ini benar-benar full power. Bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang mampu mengatasi segala sesuatu, dapat menciptakan satu mukjizat, khususnya secara pribadi, dapat mengalahkan kejahatan dan memberikan satu harapan bagi kita semuanya. Nah, kelupaan rohani ini apa sih yang apa dampak kalau kita lupa ya, lupa akan pimpinan Tuhan ya. Kelupaan rohani dapat menyebabkan konsekuensi yang sangat serius dan kejadian Sungai Jordan dan kejadian lain dalam pengalaman pribadi dapat disegarkan kembali ingatan rohani agar identitas kita tentunya dapat dipertahankan ya, supaya identitas kita itu dapat dipertahankan dengan mengingat kembali akan pimpinan Tuhan masa lalu. Ada satu kutipan yang menyatakan bahwa tidak ada yang perlu kita takutkan ya menghadapi masa depan kecuali kalau kita itu lupa akan pimpinan Tuhan serta pengajaran Dia. Ada satu hal yang perlu kita ingat bahwa kita tidak perlu takut ya, tidak perlu takut menghadapi masa depan kecuali kalau kita lupa akan pimpinan Tuhan pada masa lalu, pimpinan dan pengajaran Dia. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari sini adalah bahwa kita diyakinkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang mampu mengatasi segala sesuatu di dalam kehidupan kita sehingga kita akan selalu menaruh kepada Dia. Jangan sampai kita itu takut menghadapi masa depan, tetapi biarlah pimpinan Tuhan pada masa lalu itu meneguhkan kita untuk selalu tetap setia kepada Tuhan. Demikian Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar untuk penjelasannya. Dan kita akan melanjutkan pertanyaan kita ke hari Kamis. Setelah kita mempelajari yang lalu-lalu, bagaimana bangsa Israel akan menyeberang Sungai Yordan, dan kita tiba di seberang Sungai Yordan. Dan kami minta penjelasan dari Pak Fajar tentang hal itu. Iya, Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry ya. Apa sih makna rohani ya secara teologi? Menyeberangi Sungai Yordan. Ya. Apa maksud dari di seberang Sungai Yordan? Kalau kita lihat ini memberikan satu pengaruh yang sangat besar ya. Ada satu perubahan status ya. Sebelum mereka menyeberangi Sungai Yordan maupun setelah mereka tiba di seberang Sungai Yordan ya. Ada satu makna secara rohani ya. Kalau kita melihat
bagaimana mereka mereka itu ada di padang gurun ya. Ya kepanasan tentunya ya, kepanasan. Nah, sekarang mereka diberikan satu kesempatan untuk memasuki tanah perjanjian ini. Dan syaratnya adalah mereka harus menyeberangi Sungai Yordan. Ada perbedaan status di mana bangsa Israel ini sebagai bangsa pengembara yang ada di padang gurun selama 40 tahun ya. Sekarang mereka setelah mereka tiba di seberang Sungai Yordan, status mereka berubah menjadi seorang bangsa Israel yang akan menempati dan tinggal di tanah Kanaan itu sendiri. Ada beberapa contoh-contoh yang menarik ya, peristiwa-peristiwa secara teologis ya. Ya, kita lihat ada dua ya. Yang pertama di Laut Merah, mereka dari menjadi bangsa yang budak. Setelah mereka menyeberangi Laut Merah, mereka menjadi bangsa pengembara ya. Mereka sudah dibebaskan ya dari penjajahan, perbudakan dari bangsa Israel. Kemudian setelah mereka menjadi bangsa pengembara di padang gurun, mereka menyeberangi Sungai Yordan. Status mereka semakin naik menjadi penghuni ya, atau menempati tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Nah, kedua peristiwa ini mempunyai makna teologis, yaitu bagaimana kontribusi perubahan dari perbudakan menjadi sebuah kebebasan, dan dari status sebagai bangsa pengembara menjadi pemilik tanah, yaitu tanah perjanjian, tanah Kanaan itu sendiri. Dari tidak berdaya menjadi selamat, menjadi makmur, kemudian naik statusnya menjadi bangsa yang bermartabat. Nah, ini mirip sekali ya dengan peristiwa bagaimana Elia itu dia di tepi Sungai Yordan, bagaimana penyeberangan Elia terjadi, yaitu ada satu mukjizat, kemudian Elia ini dibawa kereta, kemudian naik ke surga, kemudian dia menyerahkan kepada abdinya yaitu Elisa. Ada satu perubahan yang juga yang sangat penting. Dari seorang asisten nabi menjadi nabi yang sangat besar bagi bangsa Israel. Nah, peristiwa-peristiwa ini juga merujuk kepada Tuhan Yesus ya. Makna dari perubahan status Yesus pada waktu masih kecil, dia harus dilarikan ke Mesir. Kemudian setelah dia berpuasa di padang gurun 40 hari 40 malam, mirip sekali dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Israel 40 tahun di padang gurun ya. Tuhan Yesus ini kemudian dibaptiskan. Ada satu perubahan status ya, menjadi seorang pengabar Injil. Yesus ini yang sangat luar biasa mulai melayani setelah dia melewati 40 hari di padang gurun berpuasa, kemudian dibaptiskan. Ada satu perubahan di dalam dirinya sehingga dia mau melayani orang-orang Yahudi. Nah, apa sih pelajaran yang sangat penting bagi kita? Jika kita mengalami satu ya mungkin keterpurukan. Kemudian kita ingat bagaimana Tuhan pada masa lalu menyertai kita, membebaskan kita dari peristiwa-peristiwa yang sangat berat di dalam kehidupan kita, sehingga iman kita itu disikarkan kembali. Ada satu perubahan di dalam diri kita. Kita mau percaya, kita mau mengandalkan Tuhan, dan kita selalu menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, sehingga hidup kita itu semakin dikuatkan, dan kita mau menjalani di dalam kehidupan ini. Tentunya kita menjadi menjadi ujung tombak bagi pekabaran Injil ini, menyampaikan kebenaran ini, bagaimana menceritakan pengalaman-pengalaman rohani ya bersama dengan Tuhan, bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan dalam kehidupan kita, biarlah ini yang disampaikan kepada orang lain. Sehingga bukan hanya kita yang akan selamat, tetapi banyak juga teman-teman kita, rekan-rekan kita yang bisa diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Inilah Pak Simon dan pemirsa The Safe Ministry. Baik, terima kasih Pak Fajar penjelasannya. Tidak terasa kita akan mengakhiri pelajaran kita pada minggu ini, dan kami minta Pak Tobing untuk menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari. Pemirsa The Safe Ministry, Tuhan melakukan mukjizatnya kepada orang Israel dengan cara Tuhan. Dan kita tidak perlu mempertanyakan kepada Tuhan pada saat ini, Tuhan kenapa engkau tidak membuat pada saat ini ya seperti yang Tuhan lakukan di zaman dulu. Karena pada dasarnya hidup kita ini semua adalah apa? Adalah mukjizat. Di mana kita semua adalah orang berdosa, budak ya, yang diangkat dari perbudakan menjadi apa? Diangkat menjadi anak Allah. Dan pentingnya mengikuti apa? Mengikuti cara dan waktu Tuhan.
di mana ketika mereka hendak melakukan pekerjaan yang kudus, dipastikan bahwa tabut perjanjian menyertai dengan mereka yang menandakan kehadiran Allah. Dan juga pentingnya apa? Menguduskan diri, ya, mengasingkan diri, mengasingkan pikiran ketika kita hendak melakukan apa? Pekerjaan-pekerjaan keajaiban. Dan pentingnya apa? Mengingat hal-hal yang baik yang Tuhan sudah lakukan. Ya, pentingnya mengingat hal-hal yang baik yang orang lain lakukan, dan pentingnya juga meninggalkan warisan yang baik kepada orang lain. Dan paling penting dari semuanya adalah apa? Kita perlu kembali mengingat selalu kasih karunia Allah yang begitu besar yang diberikan kepada kita. Karena kalau bukan karena kasih karunia-Nya, kalau bukan karena belas kasihannya, kalau bukan karena salib Golgota, ya, kita sesungguhnya tidak memiliki masa depan apapun. Oleh karena itu, pemirsa The Safe Ministry, mari kita selalu kembali kepada apa? Kepada pentingnya kasih karunia. Jangan sampai kita kelupaan akan hal-hal yang rohani, yang baik, yang ajaib yang Tuhan lakukan bagi kita. Karena sedikit saja kita melupakan kasih karunia Allah, ada konsekuensi yang tragis, konsekuensi yang kritis yang kita hadapi. Pada saat itu, maka tentara-tentara setan sudah siap untuk mengajak kita bergabung, merekrut menjadi tentaranya. Pemirsa The Safe Ministry, jangan kita lengah. Maka apa? Pentingnya kita menyerah kepada tuntunan Roh Kudus Tuhan, agar kita selalu apa? Dikaitkan selalu, terikat selalu dengan peringatan kasih karunia dari Tuhan. Biarlah pelajaran dari Joshua, bagaimana mereka mengasingkan diri, bagaimana mereka mengikuti cara Tuhan, ini menjadi satu peringatan yang baik agar kita selalu kembali kepada kasih karunia Allah. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih kepada para panelis, Pak Alvin dan Pak Fajar, yang telah menjelaskan pelajaran kita selama seminggu ini. Biar apa yang kita pelajari boleh menjadi berkat bagi kita, dan bagaimana Tuhan menuntun bangsa Israel untuk menempati tanah Kanaan. Dan kita akan tutup dalam doa, dan kami minta Pak Fajar untuk berdoa. Baik, kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa, mengingatkan akan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Untuk kami selalu ingat, supaya kami akan tetap setia di hadapan Tuhan. Kami rindu Tuhan menyertai dan menolong kami dalam setiap langkah kehidupan di atas dunia ini. Memberkati seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Biarlah mereka juga akan selalu mengingat akan kasih karunia yang Tuhan berikan, sehingga kami akan tetap memiliki satu pengharapan di dalam penantian kami akan kedatangan Engkau yang tidak lama lagi. Doa yang tidak sempurna ini kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu Yesus Kristus, penebus dan juru selamat. Amin. Amin. Terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyaksikan video ini. Biarlah video ini boleh menjadi berkat bagi kita. Dan jika Anda berkenan, Anda boleh mensuka video ini, berlangganan di channel kami, dan bagikan juga agar orang lain boleh dapat terberkati. Dan kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya di minggu depan. Shalom. Shalom. Halo, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.